Setan itu Pak, ya, kalau dari bangsa jin gampang ngusirnya. Baca Al-Fatihah aja bahkan juga bisa kabur. Ya, saya sering meraktekin orang kesurupan, saya bacain Al-Fatihah aja langsung hilang tuh. Dia biasanya jin-jin kelas cerek pakai Al-Fatihah udah kabur Pak. Pernah juga ya 7 ayat inti saya baca nggak keluar-keluar, malah makin ngotot ngusir saya yang keluar. Ternyata ada jin kafir. Jadi pernah dulu saya di IGD ditelepon sama dokter, Ustadz, ini ada pasien saya kesurupan gitu kan, bisa bantu? Kita datang ke sana Pak. Wah, nggak mau keluar-keluar Pak. Berbagai macam ayat ruqyah kita bacain, maka malah saya disuruh pergi. Karena udah kecapean hampir setengah jam. Saya bilang, oke, kita janjian sekarang. Kalau emang ente keluar, kalau emang ente minta ane keluar, ente juga harus keluar. Oke, Ustadz, kata dia. Janjian tuh mas setan. Akhirnya saya pun meninggalkan ruang IGD itu. Yang gak lama kemudian ditelepon sama suster, ya Ustadz, bener dia udah janji keluar. Ada model setan-setan atau jin-jin itu yang susah dikeluarkan Pak, dan ada juga yang mudah. Itu kalau jin kita bacain ayat-ayat suci saja, apalagi keluar dari lisan orang-orang soleh, kadang-kadang udah bisa langsung keluar. Bapak pernah dengar kisah Imam Ahmad bin Hambal ketika tetangganya ada yang kesurupan? Sama Imam Ahmad bin Hambal dikasih apa? Dikasih sendalnya doangan Pak. Ini tunjukin sendal. Kamu bilang kalau kamu gak keluar kau akan kena sendalnya Imam Ahmad katanya. Dibawa sendalnya Imam Ahmad kepada orang yang kesurupan itu. Apa yang terjadi? Ternyata benar. Baru melihat sendal dan tanpa kata-kata, tuh jin yang ada dalam tubuh orang tersebut langsung keluar. Luar biasa. Ternyata di alam jin dikenal juga Pak orang-orang soleh. Ngelihat sendalnya dia mereka udah segen. Ya, maka ada juga orang-orang yang kesurupan ditunjukin foto Habib bisa hilang tuh. Dan itu wajar. Ternyata alam jin juga mengenal alam manusia. Gampang dikeluarinya. Yang susah itu kalau setan dari bangsa manusia. Nggak bisa Pak kita baca Al-Fatihah. Nggak bisa kita pakai ayat kursi. Kadang-kadang kalau kita kesel, kursi yang kita lempar bukan lagi ayat-ayat. Ustadz, buktinya kok Ramadan ada orang-orang yang masih berbuat dosa dan kemaksiatan. Bukankah itu menunjukkan setan masih ada? Harus dibedakan antara godaan dan bisikan setan dengan bisikan dan ajakan nafsu. Ya, mau tahu nggak bedanya? Halo, mau tahu aja apa tahu banget nih? Apa tahu bulat? Bedanya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ahli tafsir dari Mesir. Alhamdulillah saya pernah bertemu dengan beliau tahun 98, beliau meninggal ya. Karyanya adalah Khawatir Asy-Sya'rawi. Tafsir beliau dalam tafsirnya namanya Tafsir As-Sya'rawi atau Khawatir Asy-Sya'rawi itu. Apa kata beliau membedakan antara bisikan setan dengan nafsu? Setan akan menjaga aksinya atau melakukan aksinya ketika kita ingin berbuat kebaikan Pak. Ketika kita ada niat-niat ingin melakukan ketaatan dan kebaikan, setan gak akan membiarkan kita. Dia akan bersiap siaga dengan melakukan planning-planningnya dan rencana-rencananya. Maka lihat apa kata Allah, wala tattabi'u khutuwatish syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah planning setan. Karena memang setan salah satu makhluk yang harus kita tiru Pak, dari segi keuletan, kegigihannya dan ketidakputusasaannya. Jadi nggak ada istilahnya setan itu pantang menyerah Pak. Dia selalu menggoda manusia dan dia selalu berusaha ingin menjerumuskan anak cucu Adam mengikuti langkah-langkah mereka. Betul nggak? Ini yang pertama tuh, kalau kita pengen tahu, jangan sangka ketika ada niat baik ya akan nggak ada halangan gitu, nggak. Ya, berbeda ketika Ramadan, ketika bapak ibu punya niat baik, punya ketaatan, nah nggak ada yang bisa ngerintanginnya. Kenapa? Karena setan udah diikat. Maka perbanyak niat-niat baik di Ramadan ini, biar Allah mewujudkannya dan memudahkannya.
saya pengen terawih nggak sampai tinggal satu pun, insya Allah Allah akan mudahkan. Perbanyak niat. Andai pun tidak terwujud, niat kita udah dapat. Ini niatul mu'min khairun min amalihi. Niat baiknya orang beriman itu terkadang lebih baik daripada amal itu sendiri. Maka Ramadan, Pak, perbanyak niat-niat baik, perbanyak niat-niat positif, perbanyak niat-niat untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Mumpung setan lagi diikat. Ya, ketika Bapak punya keinginan pengen ngaji di Masjid Al-Mubarak, apakah setan diam nggak mengganggu Bapak tuh? Oh, mengganggu. Ngapain sih ngaji? Ya ngaji melulu gitu. Kan di rumah lagi ada mertua. Mertua kan harus dihormatin. Ya. Tuh, cara-cara setan yang menggoda seakan-akan dia berada di pihak yang benar sehingga kita pun terprovokasi untuk meninggalkan apa yang kita rencanakan itu. Tapi kalau kita tekad kita kuat, enggak, mertua udah ngizinin kok ditinggal. Lagi pula masih ada istri dan anak-anak. Ini ngaji cuma seminggu sekali. Wah, dilawan godaan setan. Masuk ke Masjid Al-Mubarak. Ketika duduk, apakah setan akan diam, Pak, menggoda kita? Oh, enggak. Dia akan pancang, bikin rencana lagi. Ya udah nggak apa-apa, lo duduk yang manis, tapi cari senderan deh. Kalau panitia udah megang mic, lo merem aja. Apalagi kalau udah ustadz ceramah, tidur aja tidur. Itu gaya-gaya setan tuh gitu. Enggak, ngaji cuman seminggu sekali, masa sih tidur datang di sini? Harus semangat, saya dengerin apa kata ustadz, apa kata penceramah. Ketika selesai mendengarkan dan mendapatkan ilmu, apakah setan diam, Pak? Oh enggak. Akan ditimbulkan rasa ujub pada dirinya. Tadi yang cuma dengerin ceramah ustadz yang khusyuk kayaknya gua doangan, yang lain pada molor kayaknya tuh. Sehingga bangga dengan dirinya. Tuh gaya-gaya setan seperti itu tuh, Pak. Nah, yang kedua, setan selalu ingin menggoda kita dengan dosa-dosa yang baru. Ya, jadi kalau ada dosa-dosa yang belum pernah kita lakukan untuk pertama kalinya, maka yakinlah bahwa itu provokasi setan. Maka lihat, ketika Ramadan ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba Allah, itu pasti bukan dosa yang pertama. Itu menunjukkan dosa yang sudah berkali-kali. Kalau dosa yang berkali-kali, itu bukan lagi kerjaannya setan, tetapi sudah wilayah nafsu. Paham sama sini, Pak? Paham? Karena sudah paham, kita tutup dengan doa ya. Itu salah satu caranya, Pak, untuk bisa mengetahui dan mendeteksi serta membedakan antara godaan dan bisikan setan dan nafsu. Sehingga lihat, ketika ada orang nyekek botol di bulan Ramadan, bukan botol kecap ya, miras-miras, pasti itu orang bukan baru pertama kali nenggak minuman di Ramadan. Pasti itu orang sebelum Ramadan udah biasa nenggak miras. Kalau ada orang korupsi di bulan Ramadan, pasti itu bukan dosa pertama kalinya. Pasti itu korupsi sudah dilakukan juga jauh-jauh berkali-kali, bahkan di bulan selain Ramadan. Kalau ada orang masih berzina di bulan Ramadan, pasti itu bukan dosa pertama kalinya, tapi dosa yang sudah kecanduan, dosa yang sudah berkali-kali dia lakukan. Maka itulah yang namanya nafsu. Allah udah ngebantu kita dengan diikat setan, nah tinggal nafsu. Siapa yang mampu mengikatnya? Kita, Pak, diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nafsu itu memang selalu ada, melekat pada diri manusia. Nafsu nggak bisa dimatikan. Nafsu nggak bisa ya dimatikan lah. Nafsu itu harus dikendalikan, dikontrol dan ditaklukkan. Nah, Ramadan serta puasanya ingin melatih kita biar kita tidak menjadi hamba nafsu. Nafsu kita dorong untuk ikut taat apa kata Allah dan Rasulnya. Nafsu kita dorong ya untuk melakukan kebaikan. Nafsu harus ikut apa kata kita. Jangan kita mengikuti
nafsu. Sehingga nanti begitu Ramadan berlalu, kita bisa menjadi pribadi yang bisa mengontrol atau menjaga bisikan setan dan juga ajakan nafsu. Tapi nafsu ini jangan dianggap ringan, Pak, berat. Dalam satu kesempatan saat Rasul kita Muhammad SAW pulang perang Badar, satu peperangan yang baru pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW dan orang beriman kala itu, dengan persenjataan yang ala kadarnya, dan personilnya pun 3 kali lipat musuhnya itu. Umat Islam kala itu cuma 300, musuh dengan persenjataan lengkapnya berapa? Sekitar 1000. Tapi peperangan semacam itu masih dianggap peperangan kecil oleh Nabi kita. Roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru saja menuntaskan, baru saja pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Itu para sahabat pada ngeri, Pak. Ya Rasul, perang Badar ini bukan perang kecil, perang besar. Setelah perang Badar ini perang apa lagi ya Rasulullah yang akan lebih besar lagi dari peperangan yang 3 kali lipat ini musuh kita? Apa kata Rasulullah? Jihadun nafs, perang melawan nafsu. Kalau kita perang melawan musuh, kelihatan musuhnya. Tapi kalau perang melawan nafsu, jangan-jangan kita sendiri, Pak, musuhnya. Nggak kelihatan tuh nafsu. Tiba-tiba bilangnya khilaf. Ya, sementara 300 triliun udah masuk ke rekeningnya. Dia bilang khilaf 198 triliun. Allah karim. Ini yang lagi ramai ya. Terbongkar semuanya, Pak. Kita pikir korupsi cuman miliaran, sekarang sudah triliun. Luar biasa. Yang terakhir di mana tuh? Pertamina ya. Berapa? 190-an triliun, 193 triliun. Itu 193 triliun, Pak, kalau dibagi-bagi ke keluarga Indonesia yang kakaknya terdaftar 80 juta kakak, dibeliin gas melon yang harga 20.000 itu secara gratis cukup untuk 1,5 tahun. Luar biasa. 193 triliun kalau dibeliin gas melon, seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati gratis selama 1,5 tahun. Itu 193 triliun. Bagaimana kalau 300 triliun? Ya Allah, Indonesia ini memang kaya sebenarnya, Pak. Iya, tapi orang-orangnya ini yang serakah. Mudah-mudahan Ramadan dihadirkan dalam rangka itu tuh, biar nafsu serakahnya hilang. Padahal gaji mereka berapa katanya? 3 miliar, Pak, orang-orang Pertamina itu. Kok masih bisa-bisa aja? Sehingga wajar Nabi mengatakan siapa yang punya 1 lembah emas, dia nggak akan merasa puas, dia pengen lembah kedua. Udah punya lembah kedua emas, dia pengen lembah ketiga. Itu manusia kayak begitu tuh. Nah, itu namanya godaan nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kalau ngomongin tentang apa yang terjadi pada pemerintah kita hanya mengelus-ngelus dada saja. Ini ngeri-ngeri sedap soalnya direkam juga nih. Saya Jumat yang lalu diundang tausiah di Pertamina Patraniaga, Pak. Direkturnya itu di samping saya, direknya itu, dan sempat sambutan dan lain sebagainya. Besoknya saya lihat, ya ampun, ini yang di sebelah saya. Kata istri saya, itu duit yang dikasih kira-kira subhat gak tuh, Bang? Saya bilang, oh itu mah lain. Ustadz nyari pembenaran deh. Kan tugas kita berdakwah, kemudian dia ngasih, itu lain lagi. Ya, kebetulan juga diundang satu yayasan saya untuk hadir ke situ bawa anak yatim. Tahun lalu saya juga diundang ke Bontang, Pak, 5 hari di sana. Tahu Bontang nggak? Kalimantan Timur. Ya, 5 hari di sana. Itu sekpernya yang undang saya, langsung sekretaris perusahaannya itu. Jadi yang ada di depan Bapak ini alumni Al-Barok bukan Ustadz ece-ece lagi, Pak. Canda ya. Itu bilang sama saya, Ustadz, ini hasil bumi dari PT Pupuk Kaltim saja, itu kalau dikelola dengan yang baik, Indonesia nggak bakalan punya hutang. Luar biasa. Dan hasil alam kita bukan di PT
butuh Kaltim saja, bukan ada di Bontang saja, di Papua ada, di Kalimantan ada, di Aceh ada. Kalau dikelola dengan baik, nggak ada istilahnya orang miskin di Indonesia. Mudah-mudahan Ramadan menghadirkan dan melahirkan manusia-manusia terbaik di negeri yang kita cintai ini. Cukup ya Pak ya? Udah suruk belum? Belum. Mau nambah lagi apa? Kayaknya udah pegel-pegel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi keutamaan di bulan suci Ramadan ini, setelah kita tahu bahwa ini mengingatkan kita kepada perkara yang gaib, ya, sehingga rasakanlah kehadiran Allah bersama kita. Ya, kalau kita nggak berani berbuat dosa karena ada CCTV yang 24 jam memantau di kantor kita, di kamar kita, rasakan juga. Ya, kalau CCTV kan kalau kabelnya diputus mati, dia nggak bisa ngerekam. Kalau listriknya mati nggak bisa juga ngerekam. Tapi ada Allah CCTV-nya itu yang tidak pernah ada istilah mati, yang tidak ada istilah putus. Ya, dialah yang harus kita rasakan keberadaannya, pantauannya di mana-mana. Nah, Ramadan berikutnya adalah melahirkan sikap muraqabatullah, merasa diawasi, ya, merasa dipantau, dan juga merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang harus kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW sepanjang Ramadan itu yang paling menonjol adalah sedekahnya itu. Apalagi berarti tengah-tengah nih yang kepanasan ya. Berarti nambah dua lagi. Ada kesempatan nih Pak. Mumpung Ramadan, ya, waktu yang sangat istimewa, yang wajibnya pahalanya, yang sunnahnya pahalanya menjadi wajib Pak, dan yang wajibnya akan dilipat gandakan bukan mulai dari 10 tapi sampai mulai dari 70 kali lipat itu. Sehingga jangan sia-siakan keberadaan bulan Ramadan untuk meningkatkan amal-amal baik kita dan amal ketaatan kita kepada Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, Nabi kita dikenal sebagai orang yang sangat dermawan di luar Ramadan. Ketika datang Ramadan, beliau menjadi orang yang paling dermawan itu. Maka tunjukkan kecontohan kita kepada Nabi kita untuk meningkatkan sikap atau sifat kedermawanan kita. Maka salah satu amalan yang juga patut kita contoh sepanjang Ramadan ini adalah Pak, memberi bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Butuh modal Ustaz. Oh, nggak mesti. Bapak beli kolak saja yang harga goceng, masih dapat nggak kolak goceng? Udah nggak ada ya? Masih ada sedikit porsinya. Buat takjil itu beli 10-50 ribu, ya, pahala orang yang makan takjil Bapak itu diberikan ke Bapak tanpa dihilangkan pahala orang-orang tersebut. Luar biasa. Ada pelipat gandaan pahala. Saya nggak pengen dapat pahala dari saya doangan Ustaz, saya pengen dapat pahala dari orang-orang yang berpuasa dengan memberikan bukan kepada mereka. Ya, kasih ke masjid, kasih ke asrama, kasih ke siapa lagi, anak-anaknya Ustadz, ya, para guru-guru, biar pahala mereka kita dapetin. Ada salah seorang tabi'in, tahu tabi'in? Orang yang berilmu, orang yang ngambil ilmu dari para sahabat. Kalau sahabat kan ngambil ilmunya dari Nabi. Kalau tabi'in nggak sempat ketemu dengan Nabi, hanya ketemu dengan para sahabat. Ada lagi namanya tabi'ut tabi'in, generasi yang nggak ketemu dengan Nabi, nggak ketemu dengan sahabat, ya, tetapi ketemu dengan tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'in itu? Nah, diantaranya para imam mazhabul arba gitu tuh. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu mereka tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi terbaik hadirin. Maka kalau kita ingin belajar Islam dipahami dengan baik dan dipraktekkan dengan benar, belajarlah 3 sejarah ini. Sejarah para sahabat, sejarah tabi'in, dan sejarah tabi'ut tabi'in. Ada tabi'in namanya Hamad bin Sulaiman,
Pernah dengar nama ini gak? Ya memang jauh banget kan, berabad-abad. Ahmad bin Sulaiman ini sebenarnya anak budak, Pak. Bapaknya seorang budak. Karena bapaknya budak, ya otomatis anaknya pun budak. Tapi Ahmad bin Sulaiman ini adalah anak yang sangat jujur dan ngerti dengan kewajibannya terhadap majikannya dan juga terhadap Tuhannya Allah. Melihat kegigihan sang budaknya, majikannya pun tersentuh. Ini anak kayaknya punya potensi dan bakat yang luar biasa. Kalau saya nggak bebaskan, nanti sayang hidupnya. Ya, dibebaskanlah dalam usia yang relatif sudah tidak muda lagi. Tapi semangatnya ingin menuntut ilmu sangat tinggi, walaupun usianya sudah tidak muda. Sehingga Ahmad bin Sulaiman dikenal sebagai kalangan tabi'in yang telat menuntut ilmu. Tetapi dalam menuntut ilmu nggak ada istilah terlambat. Dia kejar keterlambatannya itu, dia susul ketertinggalannya itu, sehingga Ahmad bin Sulaiman menjadi salah seorang guru dari kalangan tabi'in yang luar biasa. Di antara guru besarnya dari kalangan sahabat adalah Anas bin Malik itu. Nah, Ahmad bin Sulaiman ini hadirin adalah guru utamanya Imam Hanafi. Orang yang dulunya susah tiba-tiba dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang dicatat dalam sejarah, beliau selalu memberikan bukaan kepada 500 orang setiap hari berpuasa. Luar biasa. 500 orang, Pak. Ini ada kali 500 orang di sini nih? Lebih ya? 500 orang dikasih bukaan. Bukan sekedar takjil itu bukannya. Banyak. Kalau 500 dikalikan 30 hari, berapa orang tuh berarti dikasih makan bukaan? 500 dikalikan 30, berarti 15.000, betul? 15.000 apa 1.500? 15.000 ya? 15.000 orang dalam sebulan tuh dikasih. Luar biasa. Ulama besar, kaya dan dermawan. Ya, doain saya mudah-mudahan jadi ulama kaya juga, Pak. Kalau ulama nggak kaya nggak dihargain juga ya, Bang. Nggak didengerin. Tuh Ahmad bin Sulaiman nggak sampai di situ, Pak. Begitu Lebaran tiba, tuh 500 orang dikasih persenan. Wah. Maka tradisi persenan bukan tradisi bid'ah. Itu tradisi para salafus soleh. Maka nanti bapak-bapak harus siapin tuh persenan ke bocah-bocah, persenan ke ustadz-ustadz, jangan lupa juga itu. Ahmad bin Sulaiman ngasih persenan kepada 500 orang itu berapa, Pak? 100 dirham per orangnya itu. 100 dirham itu kalau dikonversi sekarang 50 sampai 60 ribu rupiah. Katakanlah 50 ribu rupiah. 50 kalikan 100 sama dengan berapa? 5 juta, Pak. Luar biasa. Ada orang joglo yang ngasih persenan 5 juta ke 500 orang. Kalau ada jangan lupa undang saya, Pak. Mau juga saya ngantri. 5 juta. Kalah transferan saya kalau ceramah di mana-mana. Ya, hadirin, itulah dua amalan yang harus kita tonjolkan. Ya, semangat kedermawanan kita dan interaksi kita intensif terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi yang bisa menggagalkan godaan-godaan setan dan juga bisa mencegah godaan-godaan dan ajakan nafsu melalui Ramadan, melalui ibadah puasa. Dan yang paling terpenting hadirin, semoga amal ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah menjadi amalan setelah Ramadan berlalu, fokus doa para sahabat adalah minta amalnya diterima. Enggak ada jaminan, Pak. Ya, dalam hidup kita, puasa kita, tarawih kita, sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan doa serius kita akan diterimanya amal-amal tersebut setelah bulan suci Ramadan. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Hamdan syakirin hamdan wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalika wa azim sultanik. Ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq
nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'an la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, luruskan niat kami, motivasi kami dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, khususnya di bulan suci Ramadan ini ya Allah, benar-benar karenamu ya Allah. Jadikanlah Engkau sebagai tujuan satu-satunya dalam melakukan kebaikan dan ketaatan ini. Ya Allah, karuniakan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ketika kami pahami ya Allah, membuat kami semakin takut berbuat dosa dan kemaksiatan, dan membuat kami semakin semangat melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya Allah, karuniakanlah kami anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, anak-anak yang cinta kepadamu, cinta kepada nabimu, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada bangsa dan negeri ini ya Allah, serta cinta kepada kami keluarganya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.